Halo, saya Asa Ayu Marisita. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 84 tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan rangkuman materi mengenai agenda 2 dan 3 yang telah saya terima selama Latsar. Yang pertama adalah agenda 2. Agenda 2 ini merupakan nilai-nilai dasar PNS yang mana terdiri dari nilai aneka. Nilai aneka ini sendiri, yang pertama adalah akuntabilitas, yang kedua adalah nasionalisme, yang ketiga adalah etika publik, yang keempat adalah komitmen mutu, dan yang kelima adalah anti korupsi. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanahnya. Nah, amanah seorang PNS sendiri adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Akuntabilitas juga memiliki fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai kontrol demokrasi, kemudian mencegah korupsi, dan yang ketiga meningkatkan efisiensi. Akuntabilitas memiliki 9 indikator, yaitu tanggung jawab, jujur, kejelasan target, netral, mendahulukan kepentingan publik, adil, transparan, konsisten, dan partisipatif. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme dalam arti luas adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah air yang dilandasi pada nilai-nilai Pancasila. Untuk contoh implementasinya yaitu sikap saling menghormati antar pemeluk agama, menjunjung tinggi dan menghargai hak asasi manusia, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong, dan menyeimbangkan hak dan kewajiban. Nasionalisme memiliki 28 indikator yang bisa teman-teman baca di slide berikut ini ya. Apa itu etika publik? Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Contoh implementasi etika publik antara lain, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, serta mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Ada 10 indikator etika publik yang bisa teman-teman baca di slide berikut ya. Nilai aneka selanjutnya adalah komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Ada 4 indikator komitmen mutu, yaitu efektif, efisien, inovasi, dan berorientasi mutu. Perilaku yang mencerminkan nilai dasar orientasi mutu seperti layanan yang cepat, tepat, ramah, melayani dengan ikhlas dan sepenuh hati, melindungi dan mengayomi, komitmen pada kepuasan pelanggan, serta perbaikan berkelanjutan. Nilai dasar aneka yang terakhir adalah anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap, dan tidak bermoral. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi antara lain kerugian keuangan negara, suap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ada 9 indikator dari anti korupsi yang bisa teman-teman baca di slide ini ya.
Beralih ke agenda yang ketiga, kita membahas mengenai peran dan kedudukan PNS dalam NKRI yang terdiri dari 3 item. Yang pertama adalah manajemen ASN, yang kedua adalah pelayanan publik, dan yang ketiga adalah whole of government. Manajemen ASN memiliki landasan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN, meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Berikut adalah hak dan kewajiban dari ASN yang terdiri dari PNS dan P3K seperti yang terlampir di slide ini. Pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik memiliki dasar pemikiran, kewajiban negara melayani hak dasar masyarakat, membangun kepercayaan masyarakat kepada negara, dan norma dasar hukum hubungan masyarakat dengan negara. Pelayanan publik memiliki karakter, penguatan dan pemberdayaan masyarakat, serta penguatan dan memperbaharui undang-undang sektor, dengan maksud dan tujuan yaitu kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara, batas yang jelas antara hak dan kewajiban, wewenang dan larangan, serta sistem yang layak dan perlindungan masyarakat. Yang ketiga adalah whole of government. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal dengan pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. WOG memiliki manfaat untuk meningkatkan efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas dan koherensi kebijakan, serta menurunkan biaya, pemborosan duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan tertentu. Contoh penerapan WOG seperti pelayanan KTP terintegrasi dengan SIM, paspor, kartu kredit, dan sebagainya, pelayanan pengadaan barang dan jasa seperti lembaga pelayanan elektronik, dan pelayanan regulatif perizinan yang disatukan dalam satu pintu atau satu atap. Sekian rangkuman agenda 2 dan agenda 3 materi pelatihan dasar CPNS dari saya. Semoga bermanfaat.